Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang penggunaan sentimen-sentimen ideologi maupun agama di dalam dunia politik kita. 2014 penggunaan sentimen PKI ini sudah dilakukan secara jamak gitu ya pada waktu itu. Lalu disasarkan kepada Pak Jokowi. Tapi ternyata kemudian tidak efektif. Sangat tidak efektif. Terbukti kemudian Pak Jokowi memenangkan pemilu 2014. Pada Pilkada DKI tahun 2017, sentimen agama dipakai untuk mengganjal Basuki Cahayapurnama. Kebetulan Basuki Cahayapurnama kita semua tahu beliau adalah non-muslim. Kemudian lawannya adalah seorang keturunan Arab yang muslim, Bapak Anies Baswedan. Lalu ternyata efektif, penggunaan sentimen agama itu efektif, sangat efektif dan memenangkan Pak Anies Baswedan. Lalu kemudian ketika pemilu 2019, lagi-lagi penggunaan ideologi komunisme dilekatkan lagi kepada Pak Jokowi. Belajar dari pengalaman Pilkada DKI 2017, bagaimana efektivitas sentimen agama yang dipakai kemudian ternyata terbukti berhasil di DKI. Lalu pada pemilu 2019, sentimen agama itu kemudian diperbesar dalam skala nasional. Itu dikenakan lagi-lagi kepada Pak Jokowi. Stigma komunisme agak sedikit mengendor. Mengapa? Karena penggunaan sentimen komunisme pada pemilu tahun 2014 ternyata memang tidak efektif. Penggunaan sentimen agama di Pilkada DKI ternyata efektif. Maka pada pemilu 2019, sentimen agama kemudian dipakai untuk mengganjal Pak Jokowi. Tapi ternyata tidak berhasil. Mungkin juga karena ada Nahdlatul Ulama di belakangnya yang membackup penuh terhadap antisipasi yang sangat brutal ketika itu, serangan-serangan agama, sentimen-sentimen agama. Tapi kemudian karena kekuatan NU, elektoral di tanah Jawa tetap aman meskipun di luar Jawa mengalami kebocoran-kebocoran. Namun tidak berhasil juga ternyata. Artinya ada beberapa gelombang anomali dari penggunaan sentimen agama dan komunisme itu yang kemudian ternyata tidak terjadi pada 2019. 2014 komunisme gagal, 2017 dalam Pilkada DKI sentimen agama berhasil. Lalu kemudian sentimen agama itu dipakai pada 2019 ternyata tidak berhasil juga mengganjal Pak Jokowi. Pada pemilu 2024 ini akan memang menjadi gelombang yang besar. Dua sentimen ini kemungkinan besar akan dipakai oleh mereka atau siapapun dengan sasaran yang tentu saja akan lebih meluas lagi. 2024 ini betul-betul akan menjadi neraka. Saya terus terang, saya sendiri bukan menakut-nakuti, tapi ini saya semacam prediksi bahwa ini akan terjadi dengan gerakan kapital yang jauh lebih besar, dengan desain dan struktur yang lebih rapi, bahwa penggunaan dua sentimen tadi antara komunisme dan sentimen agama ini akan datang bergelombang secara luar biasa pada 2024. Karena memang jika dua sentimen ini berdiri sendiri dalam dunia politik kita memang tidak akan efektif. Dua sentimen ini akan dilakukan berbarengan, melakukan tandem kanan kiri, mengagitasi. Tujuannya adalah satu, mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan bisa mencalonkan lagi pada 2024. Maka yang menjadi sasarannya adalah kemudian PDIP. PDIP sebagai pemegang suara terbesar di negara kita akan menjadi sasaran utama dari dua sentimen ini. Tujuannya apa? Apabila PDIP mengalami kegembosan suara elektoral, maka cucurannya pasti kepada partai-partai yang selama ini berada di layer terbawah, terutama partai-partai yang memang dari sejak awal selalu menggunakan sentimen agama dan juga sentimen komunisme. Apa PDIP yang disasar? Kita juga tidak perlu terlalu panjang melihat sejarah tentang bagaimana Pak Karno berusaha mengkolaborasikan antara nasionalis agama dan komunis. Kita tidak akan ke sana, tapi setidaknya PDIP adalah peraih suara terbesar
dalam pemilu 2019 yang akan berusaha digemboskan dan suaranya diharapkan akan menggelontor kepada partai-partai yang konon Islam. Lalu bagaimana kesiapan kita terhadap gelombang-gelombang ini? Tidak ada lagi cara yang lain adalah dengan mencerdaskan masyarakat. Agama ini sudah diseret-seret menjadi suatu ideologi yang brutal ketika berkenalan dengan politik. Ketika agama berkenalan dengan politik sejak Nabi Muhammad wafat, itu memang sudah mulai tercipta konflik-konflik, friksi-friksi, terjadi perpecahan, fitnah dan sebagainya. Kita semua tahu, saya sering menulis ini di Instagram bahwa banyak sekali perpecahan-perpecahan itu terjadi antara Sunni dengan Syiah dan sebagainya. Agama sebagai karakter yang baik-baik ketika berkenalan dengan politik kemudian diajak menjadi penjahat. Pembunuhan terjadi, fitnah terjadi dan sebagainya. Mengapa tahun 2024 ini kan masih panjang? Kenapa kok sentimen komunisme sudah mulai dijalankan dari sejak awal? Karena memang harus dibuat bergelombang seperti itu. Sentimen komunisme itu tidak menyasar kepada satu segmen agama saja. Diharapkan ini ditanamkan sejak awal supaya masyarakat berbagai strata, berbagai lapisan, berbagai keyakinan-keyakinan itu akan membeli isu itu, lalu tertanam di dalam residu otak semua masyarakat kita. Dan komunisme memang sengaja digenjot dari awal itu agar menjangkau lebih luas di dalam masyarakat kita tanpa terpaku kepada satu keyakinan saja. Sentimen agama terutama Islam itu akan dipakai menjelang 2024, ini pasti. Dalam 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya diperkirakan sekitar, kalau perkiraan saya sekitar 2022-2023 mereka akan melakukan memanfaatkan satu momentum tertentu yang akan digunakan sebagai alat pemukul sentimen agama terhadap partai-partai yang dianggap partai-partai besar dengan suara besar, partai-partai nasionalis terutama akan diserang dengan sentimen agama. Ini adalah gestur politik kita sejak dulu seperti itu, dan juga gestur-gestur politik di beberapa negara dengan terjadi di Sudan, juga terjadi di Nigeria, terjadi di Chad, di Gabon dan sebagainya. Sepanjang sejarah ketika dunia politik sudah menggunakan sentimen agama, maka di dalamnya pasti akan banyak kepentingan yang bermain. Ini juga terjadi pada masa-masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah dan juga pada masa Ottoman. Dan juga terjadi di Andalusia dan sebagainya. Akan sentimen agama yang dipakai, maka yang berada di dalamnya, komponen-komponen dan elemen-elemen yang terlibat di dalamnya pasti adalah organisasi-organisasi dan enklav agama. Ini akan menjadi sangat brutal dan juga kalau sekarang mereka menyasar Pak Jokowi dengan menggunakan sentimen komunisme, itu saya kira bukan Pak Jokowi juga sasarannya. Sebenarnya sasarannya pada akhirnya akan kepada PDIP selaku partai pendukung Pak Jokowi. Dan apalagi kader-kader partai PDIP di beberapa daerah juga menguat secara popularitas. Ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri dari mereka, sehingga isu komunisme ini nantinya juga pada akhirnya akan bermuara kepada PDIP. Mungkin menyasar Pak Jokowi, menurunkan Pak Jokowi juga bukan urusan gampang. Impeachment dimanapun tidak semudah itu. Kecuali terjadi kudeta bersenjata dengan keterlibatan militer, tapi saya yakin itu tidak akan terjadi di kita karena TNI dan Polri kita masih sangat solid. Kekhawatiran kita bahwa isu komunisme ini untuk menurunkan Pak Jokowi ditambah dengan suasana COVID-19 ingin menurunkan Pak Jokowi, saya tidak khawatir sama sekali bahwa Pak Jokowi akan turun dengan isu-isu receh seperti itu. Tapi ini sebenarnya adalah niatan jangka panjang untuk pemilu 2024 nanti. Memang terlalu jauh, tapi satu propaganda itu memang dibuat secara jauh-jauh hari supaya Supaya tertanam di dalam otak masyarakat kita bahwa stigma komunisme itu melekat kepada contoh PDIP. Dan PDIP itu akan patah lalu menurun elektoralnya, termasuk calon-calon yang akan didukungnya. Dari situ kemudian inilah kelompok-kelompok beragama ini yang akan bermain, termasuk yang konon menurut Pak Amin Rais itu partai-partai Allah, itu yang akan mengambil cucurannya.
Jadi kita harus siap-siap dengan semua itu. Mari kita cerdaskan saudara-saudara kita, tetangga kita, komunitas kita, bahwa sebenarnya sentimen komunisme dan juga sentimen agama ini sebenarnya hanyalah permainan politik. Lalu kalau keduanya bergabung, maka yang terjadi adalah kebohongan-kebohongan. Agama bagaimanapun juga dia punya entitas sendiri, keilahian sendiri. Tidak boleh kemudian agama diseret-seret paksa dalam politik lalu kemudian diajari untuk menjadi jahat. Kita jangan terperosok ke dalam situasi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua akan lebih arif menyikapi berbagai gestur politik yang terjadi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.